kuliner khas Bangka Belitung. Lempah daret alar keladi Bangka. Kemarin aku ke kebun lada. Sambil ke kebun lihat banyak alar keladi. Petik aja, karena suka makan masakan ini. Lempah daret asli Bangka. Kesukaanku. Bahan-bahan. 1 ikat alar keladi. 2 pucuk bunga kunyit. 1 genggam pucuk idat. 4 siung bawang merah. 2 siung bawang putih. 10 biji cabai rawit. Belacan secukupnya. Garam secukupnya. Sasa secukupnya. Gula secukupnya. Cara membuat. Bersihkan alar keladi, iris panjang. Tumbuk semua bumbu. Tumis bumbu. Cuci alar sebentar. Masukkan dan tumis. Masukkan bunga kunyit dan pucuk idat. Lempah darat pepaya muda. Ini adalah makanan khas Bangka yang bumbunya simpel dan bikinnya juga gampang. Oh iya, kebanyakan masakan Bangka pakai terasi ya, dan itu yang bikin enak. Setiap saya pulang kampung, ibu selalu masak lempah darat ini. Kalau udah ada sayur ini, makannya pasti lahap. Semangkok nggak cukup. Bahan-bahan. 300 gram pepaya tua mengkal, iris-iris. 1 ikat daun katuk. Siangi ambil daunnya. Bumbu halus. 15 buah cabai rawit merah. 1-2 sendok makan terasi. 1 sendok gula pasir. Garam secukupnya. Cara membuat. Cuci bersih pepaya dan daun katuk. Sisihkan. Masak bumbu halus dengan air sekitar 700 ml. Masak sampai mendidih. Masukkan daun katuk. Masak sampai setengah matang. Bakmi Bangka. Di samping menjadi populer di daerah asalnya, hidangan ini telah meraih ketenaran yang cukup luas di beberapa wilayah di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Mie Bangka atau bakmi Bangka umumnya disajikan dengan potongan ayam kecap atau daging babi, bakso ikan, seafood, tahu, pangsit, tauge, dan sayur caisim. Untuk meningkatkan cita rasa, biasanya diberi sentuhan saus cabai pedas khas Pulau Bangka. Soto Belitung pindah ke kategori hidangan berkuah. Terdapat soto daging yang paling lezat dinikmati ketika masih dalam keadaan hangat. Komponen utamanya mencakup daging sapi berlemak, kentang, wortel, dan santan. Kelezatannya tidak hanya terletak pada cita rasa gurih, melainkan juga kelezatan dan aroma harum yang dihasilkan oleh kehadiran santan. Mangut pari. Mangut pari menyerupai gulai ikan, tetapi menggunakan ikan pari sebagai bahan utamanya. Campuran bumbu mangut pari melibatkan lengkuas, kunyit, jahe, ketumbar, kemiri, cabai rawit merah, cabai besar, terasi, asam jawa, bawang putih, bawang merah, minyak sayur, daun salam, dan serai. Teritik. Jenis makanan khas Bangka Belitung hasil fermentasi adalah teritik, yang berbahan siput laut, garam, dan gula kabung gula aren. Seperti halnya dengan rusip. Setelah tahap fermentasi selesai, teritik dapat diolah kembali menjadi samlat dengan cara ditumis bersama bumbu-bumbu lain, seperti cabai, bawang merah, bawang putih, terasi, dan serai. Laksi. Sementara dari segi tampilan, seringkali dianggap mirip dengan kue putung mayang, hidangan khas masyarakat Betawi. Laks terbuat dari campuran tepung sagu dan tepung beras. Umumnya, hidangan ini disajikan dengan kuah ikan yang dicampur dengan santan kuning, memberikan sentuhan kelezatan yang khas. Berigo. Banyak yang keliru mengira bahwa berigo mirip dengan lontong, tetapi sebenarnya makanan khas Bangka Belitung ini memiliki bahan dasar yang berbeda dari lontong. Jika lontong terbuat dari beras, berigo sebaliknya terdiri dari campuran tepung sagu dan tepung beras. Makanan khas Bangka Belitung ini umumnya disajikan dengan hidangan berkuah, seperti kari ikan. Jika ingin mencoba sensasi yang berbeda, makanan ini dapat dihidangkan bersama mie Belitung atau lempah kuning. Kembung bertelur. Makanan khas Bangka Belitung yang berikutnya adalah kembung bertelur. Dikenal dengan nama yang istimewa. Hidangan kembung bertelur dipersiapkan menggunakan ikan kembung sebagai bahan utamanya. Bahan-bahan atau bumbu-bumbu. 1/4 kg 250 gram ikan kembung. 1 butir telur dikocok lepas. Minyak untuk menggoreng. Bumbu halus. 1/2 sendok teh ketumbar. 6 butir bawang merah. 3 siung bawang putih. 3/4 sendok teh garam. 1/4 sendok teh gula pasir. Cara pengolahan. Bersihkan ikan kembung. Buang siripnya. Pukul-pukul ikan. Ambil dagingnya melalui insang. Pisahkan daging dan durinya. Campur daging ikan, telur, dan bumbu halus. Aduk rata, masukkan dalam badan ikan lagi. Kukus 20 menit sampai matang.
Goreng dalam minyak panas sampai kuning kecoklatan. Angkat dan tiriskan. Pantiao. Dari segi penampilan, pantiao memiliki bentuk mie yang serupa dengan mie kuotiao, yaitu datar, lebar, berwarna putih, dan memiliki tekstur kenyal. Meskipun begitu, perbedaan antara kedua hidangan ini terletak pada bahan pembuatannya, di mana pantiao dibuat dari tepung beras atau tepung gandum. Biasanya, hidangan ini disajikan dengan bumbu yang terdiri dari ikan giling, kemudian disiram dengan kuah hasil rebusan bakwan. Alternatifnya, pantiao dapat dinikmati dengan bumbu ikan giling, diberi taburan bawang goreng dan seledri, tanpa menggunakan kuah. Bahan: 200 gram kuotiao basah, 1 ekor ikan tenggiri sekitar 200 gram, 100 gram tauge rebus, 5 ekor udang ukuran sedang, 3 batang seledri, 1 batang daun bawang, bumbu halus, 3 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1/2 SDT merica bubuk, 1/2 SDT ketumbar sangrai, 2 cm jahe, 1 SDM gula merah, garam dan kaldu jamur secukupnya. Cara membuat: siram dan rendam kuotiao dengan air panas hingga empuk. Rebus ikan tenggiri dan udang untuk membuat kaldu. Jika ikan sudah matang dan kaldu dirasa cukup, matikan api dan tiriskan ikan. Blender daging ikan tenggiri dengan air secukupnya, sisihkan. Tumis bumbu halus hingga matang. Masukkan ikan blender dan udang rebus yang sudah dikupas. Aduk dan masak hingga sedap. Tuang bumbu ke dalam air kaldu, masak kaldu hingga mendidih. Tambahkan garam, gula dan kaldu jamur secukupnya. Untuk penyajian, tata kuotiao dan tauge. Siram dengan kuah kaldu, tabur dengan irisan seledri dan daun bawang. Tabur juga dengan bawang goreng. Pantiao khas Bangka siap dinikmati hangat. Jika suka, bisa disajikan juga dengan tambahan sayur dan sambal rawit. Degodo udang. Degodo udang disiapkan menggunakan udang berukuran kecil yang dicampur dengan campuran tepung gandum dan sagu. Dalam pembuatan degodo udang, penting untuk memastikan bahwa adonan tepung memiliki konsistensi yang tidak terlalu kental agar hasilnya menjadi renyah. Nasi gemuk. Nasi gemuk khas Bangka Belitung dihidangkan dengan irisan cumi yang empuk. Nasinya, beras, berkualitas baik dicuci bersih, kemudian dicampurkan dengan santan kental. Selain dihidangkan dengan cumi, nasi gemuk juga bisa dihidangkan dengan ikan asin. Tai Fusui. Tai Fusui juga merupakan minuman khas Bangka Belitung yang populer. Bahan utama dari minuman ini adalah kacang kedelai. Biasanya, dihidangkan dan dinikmati dalam keadaan hangat. Es ayong. Es ayong merupakan kuliner khas Bangka yang sudah ada sejak tahun 1970-an. Ada serutan es batu yang membuatnya segar dingin. Sebagai isiannya, ada cincau, cendon, kolang-kaling, kacang merah dan parutan kelapa muda. Demikianlah ulasan mengenai 15 makanan khas Bangka Belitung yang unik dan lezat. Selamat mengeksplorasi dan menikmati kelezatan kuliner provinsi yang dijuluki bumi serumpun sebalai ini, melalui sejuta cita rasa yang terhampar di atas meja.